warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Inspira Movie. Hari ini kita lagi perjalanan mau ke Samarinda, ya. Jadi lumayan, tapi insya Allah kita di sana bakal ketemu sosok yang super spesial. Kenapa dibilang super spesial? Karena beliau ini adalah orang yang berasal dari suatu tempat yang tempat itu dimuliakan Allah, ya. Bahkan di ayat-ayat Al-Quran dan di beberapa hadis disebutkan asal beliau. Nah, seperti apa? Mungkin penasaran, ikuti terus videonya, jangan di skip, ya. Insya Allah ini akan bisa menjadi pencerahan, ya, ilmu yang bagus banget, pengetahuan yang bagus. Yuk, jangan di skip, ya, ikuti terus video kita sampai ke Samarinda. Nah, ini dia teman-teman, udah nyampe ke rumah, ke tempat narasumber kita. Mungkin sebagian udah tahu ya ini tempat apa, seperti ini. Nah, kita udah nyampe di depannya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira Movie. Alhamdulillah akhirnya sampai di sini setelah perjalanan jauh, bertemu sosok yang spesial yang saya ceritakan tadi. Dan ternyata setelah ketemu beliau tuh sangat tinggi sekali loh. Saya cuma sepundaknya aja. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, ini dia, beliau adalah mungkin sudah banyak yang tahu juga, Ustadz Muhammad Saji. Nah, beliau asli dari Suriah, Ustadz. Suriah. Nah, tadi kan di awal saya bilang bahwa saya hari ini mau ketemu seseorang yang spesial. Kenapa? Karena beliau berasal dari daerah yang sebenarnya dimuliakan oleh Allah, ya. Banyak di ayat disebutkan juga, di hadis juga disebutkan. Nah, beliau ini berasal dari Suriah yang notabene termasuk tanah Syam, negeri Syam, ya, Ustadznya. Nah, mohon maaf ya Ustadz, ya, kita mengganggu sedikit. Mudah-mudahan Ustadz mau berbagi sama teman-teman. Bismillah, ya. Nah, apa namanya, kedatangan kita ke sini kan ada mau kita tanya-tanya nih Ustadz nih. Nah, pertama, kita sudah tahu lah, ya, sudah menjadi rahasia umum juga di mana-mana sejak 2011. Suriah ini kan terjadi konflik di sana. Nah, kemudian saya sebagai orang yang dulu pernah di media mendapatkan berita yang begitu simpang siur, Ustadz. Kabar-kabar yang beredar tuh ada yang pendakwah dari sana, asatid di Indonesia ke sana memberi bantuan, memberi keterangan, nanti ada yang membantah, Ustadz. Oh, tidak begitu, ini begini. Nah, ini mumpung hari ini ketemu dengan langsung Ustadz Saji yang memang notabene asli dari Suriah, kita langsung jadi tuh sebenarnya konflik Suriah yang sampai sekarang mungkin sudah seperti terlupakan, Ustaz. Bahkan kalau dilihat dari jumlah korban pun lebih banyak dari Palestina, Ustaz. Nah, sebenarnya kalau kita boleh tahu nih buat pencerahan buat teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi di Suriah, Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mungkin saudara-saudara kenal saya. Nama saya Muhammad Saji, berasal dari kota Aleppo, dari Suriah. Kalau masalah Suriah itu konflik dari 2011, sebenarnya itu akarnya lebih jauh. Akarnya lebih jauh sejak Hafiz al-Assad, ya, orang Alawi, Syiah Alawiyah, pegang pemerintahan di Suriah. Waktu itu dia seorang jenderal, dia dengan kudeta, dia ambil hukum di Suriah, menjadi hakim di Suriah itu. Waktu itu tentara, dan dia pelan-pelan, dia sebenarnya bikin kudeta sama orang Ahlus Sunnah. Ya, sebenarnya informasinya begini, dari awal Ahlus Sunnah di Suriah itu 85% dari masyarakat Suriah. Masya Allah. Dan orang Syiah yang di Suriah tidak sampai 8%. Sisanya agama lain-lain, ada beberapa macam. Ya. Jadi di Suriah itu kebanyakan Ahlus Sunnah, tapi yang bikin Hafizul Asad itu sampai
karena dia bikin kudeta sama orang-orang Sunni di sana, jenderal-jenderal tentara, dan secara singkat mereka bisa berhasil menguasai pemerintahan di Suriah dari tentara. Habis itu pelan-pelan Hafizul Asad singkirkan orang-orang Ahlus Sunnah dari samping-sampingnya sampai dia bisa berkuasa tanpa sadar masyarakat. Tapi pas sadar masyarakat tahun 82, waktu itu Al-Ikhwanul Muslimin mencoba membunuh Hafizul Asad. Sakit hati karena orang Syiah itu kayak menguasai Ahlus Sunnah, menghina Ahlus Sunnah di mana-mana di Suriah. Ya akhirnya mencoba membunuh dengan kudeta tapi tidak berhasil. Jadi karena tidak berhasil, Hafizul Asad balas dendam dengan bom meriam 3 hari tidak berhenti ke kota Hama sampai kota Hama itu terhapus. Kota Hama itu melahirkan atau lahir setelah 84. Tahun 84. Karena 82 sudah dihapus oleh Hafizul Asad. Ini tidak ada di media. Kenapa? Karena waktu itu belum ada HP yang bisa rekam di mana. Tapi kalau kita cari informasinya dan cari video-video dapat. Arsip mungkin ada ya? Ada, arsipnya ada. Orang yang mati di jalan-jalan itu lebih parah daripada sekarang. Mungkin sekarang ada yang masih menolong. Waktu itu tidak ada yang menolong orang masyarakat. Ya akhirnya dia menghabisi kota Hama, itu Hafizul Asad tahun 82, itu yang menanam ketakutan. Jadi saya sebelum lahir sudah terjadi ternyata. Iya, dan waktu itu bapak saya yang ceritakan apa yang terjadi dan ibu saya sampai bebas membunuh orang di jalanan. Waktu itu dari tentara ya. Sampai untuk apa selesaikan kudeta yang terjadi. Akhirnya lewat dan beberapa lama Hafizul Asad lebih menguatkan hukumnya, lebih menguatkan pemerintahannya sampai kepala kantor polisi harus orang Syiah, kepala imigrasi harus orang Syiah, semuanya wali kota orang Syiah, semua keluarganya dijadikan dia pemimpin-pemimpin di sana di Suriah, dan mereka itu terkenal dengan logatnya. Ya. Akhirnya orang Suriah itu dendam, mereka pendam terus, sampai mati Hafizul Asad di tahun 2000. Waktu mati Hafizul Asad, Bashar al-Assad itu masih umurnya 33 tahun dan peraturan di Suriah presiden itu minimal umurnya 35. Diganti peraturan Suriah. Bisa cek di arsip juga ini. Diganti peraturan di Suriah, dustur diganti untuk Hafizul Asad bisa menerima. Dan dia jadi presiden dan lanjut sejarah bapaknya dengan kekejaman terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sampai tahun 2011, waktu sudah mulai ada kayak demo-demo di Mesir, pertama di Tunis, setelah berapa hari kabur presidennya Tunis, pindah ke Mesir, Mesir juga 18 hari, Hosni Mubarak sudah mundur, sampai ke Suriah, beberapa anak-anak kecil menulis di dinding-dinding sekolah sama yang mereka lihat di TV. Ya, akhirnya pemerintahan tentara tangkap anak-anak dan cabut kuku-kukunya dan disiksa sampai mati anak sekolah. Nah itu yang bikin mulai ada perlawanan demo dari bawah. Iya, berlawanan dari masyarakatnya. Dan yang mendukung masyarakat Suriah itu masyarakat Suriah kebanyakan wajib militer. Wajib militer berarti mereka sudah biasa sama senjata, sama alat perang, sama tank, sama bom meriam, semua. Jadi akhirnya masyarakat itu lawan pemerintah, tentara yang menyiksa anak-anaknya dan membunuh anaknya. Habis itu pindah ke kota-kota lain sampai terjadi perang antara tentara, yaitu masyarakat, sama tentara yang dipegang oleh orang Syiah. Tapi tidak mungkin karena Ahlus Sunnah lebih banyak di Suriah. Di situ saya lupa saya sampaikan bahwa peraturan di Suriah, komandan yang Muqaddam namanya kan, pangkat Muqaddam, pangkatnya itu sampai kalau Ahlus Sunnah yang bagian udara sampai Muqaddam tidak boleh naik lagi. Kenapa? Kalau Ahlus Sunnah tidak boleh naik lagi supaya dia tidak jadi pilot pesawat tempur. Betul. Jadi pilot pesawat tempur itu semua di Suriah orang Syiah saja. Kayaknya dia sudah hitung-hitung ke depan. Dia desain dari awal. Sudah desain dari awal bahwa dia akan ke depan akan kuasai Suriah dan hanya bisa lewat udara. Karena di darat
Jelas kalah. Kalah dia. Secara jumlah jelas. Secara jumlah itu masyarakat lawan tentara pasti habis. Dan banyak tentara yang sudah dia memundurkan diri dari tentara dan gabung sama mujahidin untuk lawan Bashar al-Assad. Jadi secara umum namanya itu bukan perang saudara. Iya. Dan bukan pemberontakan sama pemerintah. Secara umum pertama mulainya itu demo untuk memperbaiki sistem pemerintah. Tapi karena Bashar al-Assad balas demo itu dengan peluru, langsung membunuh masyarakat, dan beberapa teman-teman saya yang mati di sana gara-gara demo aja. Iya. Nah itu bikin masyarakat merasa ya sudah, kalau jalannya satu-satunya harus perang, ya perang. Dan waktu itu banyak tentara, yaitu tentara-tentara resmi, mereka memundurkan diri dari tentara sama senjatanya, sama alat perangnya, bikin kelompok sendiri. Ya, bikin kelompok sendiri, yaitu mujahidin. Untuk melawan Syiah tadi. Rezim Syiah ini. Ya, rezim Syiah itu, karena rezim itu dia bukan pemerintah lagi sudah. Karena tidak mungkin ada pemerintah pingin membunuh masyarakatnya secara umum. Dan bukti itu yang saya lihat di mataku, sumpah lillahi ta'ala, saya ini sumpah ya, mungkin di media, dan saya berani sumpah depan siapapun, saya lihat di mataku, helikopter itu tinggi 5 kilo, dia lempar satu bom. Kalau bom di apartemen yang 5 tingkat itu rata sama penduduknya, anaknya, perempuannya, orang tuanya, semua rata. Dan helikopter itu saking dia orang Syiah itu kejam terhadap Ahlus Sunnah, dia putar, pas kumpul ada orang untuk bantu-bantu, dia lempar satu bom lagi. Allahu Akbar. Itu terjadi terus sampai orang tidak berani menolong orang yang sudah terluka di jalanan. Kenapa? Karena takut, mereka lihat masih ada helikopter di atas, tidak berani mendekat. Karena helikopter itu bawa 2 drum. Dan bom itu isinya apa? Isinya paku berkarat, mor-mor, paku, sampah besi, semua dia isi di drum sama bahan meledak, lempar. Allah. Kayak apa? Dia di bawah itu kayak apa, binatang-binatang kecil, bukan manusia lagi. Jadi kekejaman orang Syiah itu terhadap Ahlus Sunnah di Suriah itu otomatis menjatuhkan dia, bukan lagi pemerintah yang bikin seperti itu. Apalagi istilah perang di Suriah itu bukan perang saudara, bukan konflik, bukan pemberontakan, yaitu harus dikasih nama yang sangat jelas, perang agama. Agama yaitu orang Islam lawan orang Syiah untuk mempertahankan negaranya sendiri, dan itu wajib bagi setiap orang. Sama seperti kita di sini di Indonesia, kita berperang lawan Belanda dan Jepang untuk mempertahankan tanah kita. Betul. Sama juga orang Ahlus Syam di Suriah itu mempertahankan negaranya sendiri. Mereka ada satu tujuan. Tujuannya mempersiapkan negara Israel. Buktinya kita kan tentara. Saya pernah wajib militer. Saya wajib militer dekat berbatasan sama Israel. Kita tidak boleh tembak satu peluru ke Israel. Itu masih damai, belum ada demo. Kita orang Suriah, tentara Suriah, memang berbatasan Israel. Atau bukan Israel, berbatasan tanah Filistin yang menjajah oleh Israel. Harus perbaiki istilah juga ya. Iya, betul. Jadi kita berbatasan sama Filistin, sama orang Israel itu, yang berani tembak ke orang Israel, dia dapat hukuman mati. Aturannya seperti itu di sana? Aturan di Suriah, iya. Jadi kita tentara Suriah tidak pernah dari tahun 73 sampai 2011 tembak satu peluru ke orang Yahudi. Kita harus sadar, Israel sama Syiah itu saudara, dan tujuannya satu aja. Satu tujuan, yaitu membesarkan negara Israel, yaitu targetnya dari Sungai Furat sampai Sungai Nil. Jadi orang Israel itu memang targetnya, atau orang Yahudi targetnya membuat negara dari Sungai Furat sampai Sungai Nil di Mesir, dari Sungai Furat yang lewat di Suriah dan Irak sampai Sungai Nil yang lewat di Mesir. Nah, itu target orang Yahudi, dan yang bantu untuk mencapai target itu orang Syiah dengan
menipu orang Ahlus Sunnati wal Jamaah di seluruh dunia. Bukan tujuannya hanya orang Suriah. Kalau orang Suriah sudah sadar, sudah lihat. Orang Irak pun sudah sadar, Ahlus Sunnah di Irak sudah sadar, sudah lihat. Tapi tujuannya untuk menipu Ahlus Sunnah atau Islam secara umum di seluruh dunia, untuk menggambarkan Iran bahwa dia menolong orang Islam, menolong Palestina, menolong Islam. Sebenarnya selama ini kamuflase aja ya. Sebenarnya semua yang di negeri Syam sudah lihat bahwa Iran itu bermusuhan, dan mereka di akidah mereka itu membunuh Ahlus Sunnah, mereka akan dapat pahala. Ya. Dan tahun 73 itu terjadi perang namanya perang tahun 73 juga yang Arab itu ya. Yang orang Arab secara umum lawan Israel. Melawan Israel itu. Ya waktu itu sebenarnya perangnya itu keinginan masyarakat, bukan keinginan pemerintah, bukan keinginan Hafizul Asad. Dan kalau kita teliti dan baca arsip pelan-pelan dan lihat, dapat bahwa yang berkhianat, yang bikin orang Ahlul Islam kalah sama orang Israel, setelah sampai tentara Islam ke Buhairat Tabariyah, Danau Tabariyah di tengah-tengah Palestina, baru bikin mundur, itu Hafizul Asad. Hafizul Asad dia bisa cek di arsip. Saya sendiri sudah cek dan cari dan dapat beberapa marja, banyak sampai saya dapat bahwa jenderal yang perintah untuk mundur tentara setelah sampai ke tengah-tengah Palestina. Tentara waktu itu tentara gabungan itu sampai waktu itu tentara gabungan dari seluruh orang Islam, seluruh orang Arab. Oh, jadi sebenarnya tentara gabungan ini tidak kalah perang. Tidak kalah. Tapi disuruh mundur. Suruh mundur. Dan waktu itu senjata semua rusak. Maksudnya mereka pegang senjata, tembak 3-4 peluru, rusak senjatanya. Jadi mereka apa? Pakai perang Israel pakai apa? Gigit orang? Tidak normal. Mereka tidak bawa senjata, pakai pisau-pisau, tetap kalah orang Yahudi. Tapi karena mereka orang pemerintahan waktu itu Anwar Sadat sama Hafizul Asad, mereka berdua itu berkhianat. Mereka tidak pernah menang. Ya, itu yang sampai Buhairat Tabariyah, namanya Danau Tabariyah di tengah-tengah Palestina. Dan itu sumpah lillahi ta'ala juga saya dengar dari orang tua yang pernah, dia bilang, saya lihat Danau Tabariyah dan suruh mundur. Ada saya pernah ketemu orang tua yang pernah bilang dia waktu itu tentara, dia bilang saya sudah sampai ke Danau Tabariyah dan dapat perintah untuk mundur, tinggal dan mundur. Mereka sendiri bingung, kenapa mundur? Kalau tidak mundur, tidak dikasih senjata, dibiarkan. Dan ada di dalam sejarah dan arsip, ada satu kelompok tentara tidak mau mundur dan mati semua. Sama waktu itu komandannya di sana. Allahu Akbar. Jadi ini arsip sebenarnya jarang orang lihat, tapi harus kita orang Islam itu mencari kebenaran. Ya Allah ya Rabb, memprihatinkan, sedih sekali saya memang waktu dulu melihat awal-awal aja pecah gitu kan, banyak dibantai itu sudah sedih sekali. Kalau kembali lagi waktu Hafizul Asad sudah pegang pemerintahan dan saya sudah tadi cerita tahun 82 untuk mau bunuh dia orang Ikhwanul Muslimin, dan waktu itu sampai saya sekolah SMP kita di upacara setiap pagi, karena upacara di sana setiap pagi ya, bukan hari Senin saja. Setiap pagi di sana kita harus sumpah akan membunuh Ikhwanul Muslimin. Oh, iya. Itu doktrin berarti dong? Didoktrin begitu? Kayak didoktrin bahwa semua orang itu yang jenggot itu bahaya. Allah. Dan mereka ingin memecah belah di Suriah. Iya, ini saya ingat sendiri. Saya ingat sendiri. Saya setiap pagi angkat tangan begini, seperti zaman Hitler bagaimana? Angkat tangan dulu. Angkat tangan begini, baru bilang saya lupa. Wanashaqa isabat al-ikhwan muslimin al-amila, kayak gitu. Kita menghancurkan mereka. Jadi misinya dengan sumpah. Iya, itu sumpah wajib kita lakukan setiap pagi. Sampai waktu saya sudah kelas 3 SMP baru dibatal karena sudah banyak media sosial. Iya, jadi takutnya mereka orang rekam tersebar. Jadi mereka singkirkan. Sampai kelas 3 SMP pakaian kita itu sekolah pakaian tentara. Iya, dipaksa dididik bahwa kita harus membela pemerintahan. Kayak tanam
pecinta negara dengan Hafez al-Assad. Jadi bukan negara yang kita cinta. Tapi sang presidennya. Presidennya aja. Jadi tergantung, sampai ada kata ilal abad ya Hafez al-Assad. Maksudnya apa? Ini kan bahasanya itu apa tersusun. Ilal abad ya Hafez al-Assad. Maksudnya selama-lamanya Hafez al-Assad, bukan abadi. Kayak abadi. Tidak. Habis mati Hafez al-Assad, Bashar al-Assad. Jadi intinya Syiah itu dari dulu rencananya menguasai Irak dan Suriah, Lebanon, Palestina untuk bersiapan target orang Israel dan orang Yahudi untuk menjadikan negaranya, yaitu dari Sungai Furat sampai Sungai Nil. Tuh pemirsa, jadi Wallahu ghalibun ala amri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan perintahnya, akan menang orang Islam, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang Islam itu kalah sama orang Yahudi. Mungkin mereka dapat sebentar karena kita menjauh sedikit dari Al-Qur'an. Bukan sedikit, banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Apalagi kalau Ustadz selama di Indonesia kan tahu sendiri Ustadz ya. Iya. Nah, mungkin itu sudah cukup untuk penjelasan tentang Suriah. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi bahkan saya sendiri belum pernah membaca tentang apa yang dijelaskan Ustadz tadi. Ya Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah. Akhirnya udah Masya Allah. Saya dari dulu memendam Ustadz. Waduh, ingin banget ya Allah. Saya ingin sekali bertemu Ustadz nih. Saya ingin bertabayun. Bagaimana sih apa yang terjadi di sana sebenarnya? Dan alhamdulillah mungkin 3 tahun 4 tahun kemudian baru saya ditemukan dengan Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Masya Allah luar biasa sekali.